Pemirsa, Jokowi dan Puan Maharani menghadiri acara buka bersama. Ya, Presiden RI ke-7 dan Ketua DPP PDI Perjuangan ini bahkan duduk satu meja. Pertemuan antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terjadi saat acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat. Keduanya datang atas undangan buka puasa bersama oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Surya Paloh. Keduanya juga berada di satu meja yang sama. Selama lebih dari 1 jam, Jokowi dan Puan bertemu dalam acara ini. Lama tidak bertemu, baik dengan Ibu Puan Maharani, dengan Bapak Surya Paloh. Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara. Semua dibicarakan, terutama makanan yang disajikan. Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disahkan itu seperti apa. Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada 3 pasal yang kemudian direvisi, yaitu pasal 7, pasal 47 dan 53, hanya 3 hal tersebut yang direvisi. Dalam acara buka bersama ini juga hadir Gubernur Jakarta Pramono Anung serta beberapa tokoh politik lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bus jemaah umroh yang ditumpangi oleh warga negara Indonesia kecelakaan di Arab Saudi pada Kamis siang waktu setempat. Bus mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar. Di jemaah Indonesia. Kecelakaan terjadi di wilayah Wadi Kudaid, jalan dari Madinah menuju kota Mekah yang berjarak 150 km dari kota Jeddah pada Kamis siang pukul 13.30 waktu Arab Saudi. Akibat kecelakaan ini, 20 WNI penumpang bus menjadi korban dan 6 diantaranya meninggal dunia. Kedutaan besar RI di Jeddah pun langsung berkoordinasi dengan otoritas setempat, termasuk rumah sakit tempat para korban dirawat. Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI juga langsung berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan agensi umroh yang memberangkatkan para jemaah. Sebagai follow up, yang pertama KJRI akan terus memantau dan membantu penanganan korban luka. Kemudian kita juga akan memberikan penggantian dokumen perjalanan jemaah umroh yang kabarnya semuanya hangus terbakar kepada para jemaah yang masih hidup untuk proses kembalinya mereka ke tanah air. Kemudian ketiga, kita juga akan berkoordinasi dengan otoritas setempat di Arab Saudi terkait identifikasi jemaah yang meninggal karena luka bakar. Keempat, kita juga terus berkomunikasi dengan keluarga terkait proses pemakaman jenazah nantinya. Kemudian kelima, kita juga terus berkoordinasi dengan travel dan muasasah lokal untuk memantau rombongan yang melanjutkan program umroh. Pemirsa, salah satu korban kecelakaan bus rombongan jemaah umroh di Arab Saudi adalah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Eni Sudarwati. Sejak Jumat pagi, rumah almarhum Eni Sudarwati di Desa Subantoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, didatangi sejumlah pelayat. Di rumah duka juga terlihat banyak karangan bunga sebagai ungkapan duka cita. Kerabat korban mengatakan almarhum Eni Sudarwati memiliki jiwa sosial yang tinggi serta aktif di berbagai organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama seperti Muslimat dan Fatayat NU. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, almarhum sempat berpesan jika akan berlebaran di Tanah Suci.
beliau begini, kan memanggil saya dengan bahasa akrabnya kan Bapak aku hari raya masih di sana, sehingga berangkat sampai sekarang 17 hari, terus sekalian saya ambil cuti, kan beliaunya bilang semacam itu, sehingga ya kami semuanya mendoakan agar keselamatan dan berdasarkan data yang dihimpun, kecelakaan terjadi di Wadi Qudait atau Madinah Mekah Road, berjarak sekitar 150 km dari kota Jeddah pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 13.30 waktu setempat. Ada 2 jemaah asal Bojonegoro yang meninggal, yakni Eni Sudarwati, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Dr. Dianovita, Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo, Bojonegoro. Pagelaran fashion menyambut Hari Raya digelar di salah satu mal mewah di Jakarta. Ajang ini menampilkan karya 60 desainer ternama dan jenama lokal. Kota Kasablanka bersama Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI kembali menggelar event Ramadan Runway dengan tema Night in Egypt. Menggandeng lebih dari 60 desainer ternama dan jenama lokal, acara ini berlangsung mulai tanggal 19 Maret hingga 13 April 2025 di Grand Atrium, Mosaic Walk, dan Fashion Atrium Kota Kasablanka. Parade busana ini semakin menarik dengan penampilan spesial dari Vina Panduwinata dan para model senior Indonesia. Kami mengundang para model-model senior yang mungkin sudah lama tidak jalan untuk kembali lagi berlenggak-lenggok di runway seperti itu. Selain itu, di Ramadan Runway kali ini ada sekitar 60 lebih desainer ternama dan lokal brand yang open booth, di mana letaknya ada di Grand Atrium, Mosaic Walk, dan di Fashion Atrium. Mesir tuh terkenal dengan pasarnya yang sangat luar biasa. So kita pengen banget bawa pengunjung Kota Kasablanka hari ini untuk merasakan nikmatnya nuansa pasar yang ada di Egypt pada malam hari. Jadi kalau dibilang tuh ada pasar malam di Mesir, itu seperti pasar malam. Jadi kita gimana caranya ambience itu kita bawa ke sini kayak gitu. Event Ramadan Runway ini diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk lokal, khususnya industri fashion ke pasar nasional dan internasional. Melalui kegiatan Ramadan Runway ini bisa menunjukkan kepada konsumen kita kemajuan dari karya desainer-desainer kita dengan menggunakan bahan baku lokal. Harapannya modest fashion ini semakin dikenal, kemudian para desainernya semakin terpicu untuk menampilkan karya yang lebih baik lagi, unggul di pasar lokal maupun di pasar global. Semoga gelaran ini bisa menjadi referensi Anda untuk mencari produk fashion yang akan digunakan pada hari raya nanti. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Sejumlah sopir bus diperiksa kesehatannya di Terminal Polres Pelawat, Kota Tangerang, Banten. Pemeriksaan urin dan darah ini untuk mengetahui kadar narkoba dalam tubuh dan memastikan kondisi kesehatan sopir bus guna mencegah kecelakaan saat mudik lebaran. Dari hasil pemeriksaan, para sopir bus dinyatakan sehat dan bebas narkoba. Selain itu, petugas juga memeriksa alat keselamatan penumpang di dalam bus, kondisi mesin dan ban, hingga surat perjalanan awak bus. Dalam kesempatan ini, pemudik juga mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Puncak arus mudik lebaran 2025 di Terminal Polres Pelawat diprediksi akan terjadi pada tanggal 26 Maret 2025. Dalam rangka pengecekan kendaraan dan penumpang yang akan mulai mudik di tanggal hari ini, kami bekerja sama dengan jajaran Polres Metro Tangerang, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian Kesbangpol, BNN Kota Tangerang, dan Jasa Raja serta Terminal Polres Pelawat. Semuanya sudah dalam kondisi yang terintegrasi. Mereka sudah on stake dimulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pemeriksaan kendaraan itu sendiri, sampai dengan pemeriksaan.
Ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para penumpang memilih mudik lebih awal atau jauh hari sebelum Lebaran dikarenakan mengantisipasi kepadatan penumpang saat mendekati Lebaran. Seperti inilah suasana kedatangan penumpang dari kapal feri yang bersandar di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat sore. Kapal yang mengangkut penumpang asal Balikpapan ini tiba di Pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa ribuan pemudik yang hendak menuju berbagai wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dodit, salah satu pemudik dengan tujuan Semarang, mengaku memilih mudik lebih awal karena ingin menikmati puasa dan Lebaran bersama keluarga lebih lama. Nyaman. Penumpangnya gimana? Berjubel atau gimana? Ya, namanya mau Lebaran. Iya, berjubel. Berapa hari Pak di kapal? Kapal hari kemarin 19 jam. 19 jam. Ya. Di dalam kapal bagaimana Pak waktu itu Pak? Aman. Nggak ada barang-barang yang hilang, nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada ini. Dari mana? Dari Balikpapan. Berapa hari perjalanan Pak? 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Gimana Pak di dalam kapal Pak? Aman. Aman. Nyaman ya? Dapat tiketnya susah nggak Pak? Beli tiketnya susah nggak? Enggak. Dari data 20 Maret 2025, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebanyak 28.731 penumpang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi arus mudik Lebaran di sejumlah lokasi, kami sudah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di Res Area Tol Cikatama, Karawang, dan Jessica Winoto di Stasiun Senen, Jakarta. Kita ke Jessica terlebih dahulu. Jessica, apakah sudah ada lonjakan penumpang di Stasiun Senen? Ya, selamat pagi Cika dan juga pemirsa, bahwa saat ini walau misalkan dibilang sudah ada lonjakan, tetapi tadi sekitar dari pukul jam 5 pagi masih cukup ramai kondisi stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat karena memang hari ini merupakan 8 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, dan memang kondisi terkini dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sejak tadi pagi sudah mulai dipadati oleh para calon penumpang. Karena memang hal ini disebabkan juga bahwa hari ini diperkirakan akan ada 25.534 calon penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ke luar Jakarta. Dan dari data ini pun menunjukkan yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta bahwa hari ini diperkirakan akan menjadi hari kedua puncak arus mudik 2025, dan ditunjukkan juga dari tingkat okupansi atau tingkat pengisian penumpang di kereta sudah melebihi dari 100%, yaitu tepatnya di 102%. Dan adapun informasi tambahan, yaitu kota mayoritas yang dituju oleh para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan arus mudik ini, yaitu menuju ke Jogja, seperti Lempuyangan, Semarang Poncol, Purwosari, dan lain sebagainya. Dan untuk kota kedua yang dituju mayoritas adalah Surabaya, tepatnya di Gubeng, dan Surabaya Pasar Turi. Sementara itu, adapun juga kami mendapatkan informasi bahwa nanti di tanggal 26 Maret 2025 mendatang, PT KAI Daob 1 Jakarta akan menambahkan armada tambahan atau kereta tambahan, yaitu Motis Lebaran. Kami juga menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan arus mudik, khususnya yang menggunakan transportasi kereta api, akan selalu memperhatikan barang bawaan Anda. Cikal. Jessica, atas laporan Anda, kita beralih ke rekan Rudi Setiawan di Res Area Cikatama. Rudi, bisa Anda laporkan bagaimana situasi saat ini di lokasi Anda? Apakah sudah mulai terlihat adanya lonjakan kendaraan di sana? Ya, Tika dan pemirsa, selamat pagi. Ya, kami informasikan untuk mudik Lebaran tahun 2025, tepatnya saya berada ini di jalur tol Jakarta Cikampek. Saya berada di kilometer 57 yang tidak jauh dari, kurang lebih hampir di depan saya ini hampir 15 km ya, di mana itu tepatnya itu gerbang tol Cikatama. Kami informasikan untuk jalur arus mudik di jalur Cikampek ini sejak pukul 04
dini hari tadi arus lalu lintas terus mengalami peningkatan, di mana para pemudik juga di sini cukup ramai sejak pagi hari, dan mereka banyak memanfaatkan di kilometer 57 ini juga untuk selain untuk beristirahat, juga mereka juga memanfaatkan untuk santap sahur dan sholat subuh. Ya, dapat kami informasikan memang untuk arus mudik di jalur tol Cikampek ini banyak para pemudik yang mengatakan bahwa mereka mudik lebih awal ini dikarenakan untuk menghindari kemacetan, dan juga mereka juga untuk lebih nyaman. Dan perlu kami informasikan memang untuk arus mudik yang sampai saat ini pukul kurang lebih hampir pukul 6 ya, di mana situasi sampai saat ini sampai kondisi ini masih ramai dan lancar. Ya, Cikal. Baik, Rudi, terima kasih atas laporan Anda. Sebelumnya juga ada laporan dari rekan Jessica Winoto. Terima kasih teman-teman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.